Oh iya, sebelum itu ya, ini sekaligus ini proses share screen. Jadi saya sampaikan bahwa kayaknya di pertemuan lalu atau pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah pernah bilang ya, atau bukan kelas ini jangan-jangan ya. Jadi hormon itu adalah satu bentuk protein. Jadi hormon itu dihasilkan oleh kelenjar endokrin, seperti tadi contohnya ya, insulin itu dihasilkan oleh pankreas, itu dia tidak punya saluran. Kalau darah itu kan dia punya pembuluh darah ya untuk beredar ke seluruh tubuh. Ini kan si apa si hormon ini kan harus ke sel target untuk bisa dia berfungsi gitu ya. Misalnya dihasilkan oleh tadi insulin dihasilkan oleh pankreas, dia bereaksinya di mana? Dia bereaksinya di mana teman-teman? Kalau insulin ada yang tahu? Tadi kan tugasnya insulin kan untuk apa? Kelompok satu selain TV, fungsi insulin untuk apa tadi? Halo, kelompok satu. Atau kelompok lain deh. Izin menjawab, Ibu. Oke, silakan Mbak Siska. Insulin itu berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah ketika kadar gula darahnya meningkat, Ibu. Oke, insulin ini bekerjanya di mana Mbak? Sel targetnya. Di pankreas. Pankreas, sel target. Kalau pankreas kan penghasil, ya kan? Penghasil atau yang memproduksi insulin itu adalah pankreas. Kemudian si pankreas kan mengeluarkan insulin tuh. Tadi kan saya bilang hormon itu tidak punya saluran khusus, jadi dia ikut sama aliran darah, gitu ya. Nah, tentu kan si insulin yang bekerja untuk apa? Mengatur kadar gula darah tadi itu dia punya sel target agar agar dia bisa bekerja gitu ya. Nah, jadi sel targetnya si insulin itu ada beberapa. Ada sel otot, ada sel hati, ada sel lemak gitu ya. Makanya kalau misalnya orang yang sering makan gula itu malah jadi gendut. Bukan kebanyakan gula kan, malah lemaknya yang makin bertambah. Karena salah satu sel target dari kerjanya insulin itu adalah sel lemak. Ada sel otot, ada hati, sama lemak. Ya, jadi ketika si hormon insulin ini sampai ke sel target, barulah dia bekerja. Seperti itu ya teman-teman ya gambarannya ya. Sama juga dengan hormon-hormon yang lain gitu. Nanti dia ada kelenjar endokrin yang menghasilkan, kemudian fungsinya hormon itu apa, kemudian nanti ada sel target di mana tempat dia beraksi, ibaratnya gitu. Nah, itu spesifik ya. Sel targetnya itu spesifik gitu. Oke, lanjut ke kelompok 2 tadi ya. Silakan kelompok 4 untuk materi yang kedua terkait dengan hipotalamus dan hipofisis serta feedback hormonal. Silakan. Aduh, mohon sebentar, Ibu, maaf. Oke. Oke, baik. Dari kelompok kami ada hipotalamus dan hipofisis. Nah, pada pertama ini kita membahas hipotalamus dan hipofisis sebagai pusat regulasi sistem endokrin. Secara fisiologis, hipotalamus memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penghubung antara sistem saraf dan sistem hormon. Hipotalamus terletak di dasar otak, tepat di bawah hipotalamus. Organ ini mampu menerima berbagai rangsangan dari tubuh. Misalnya berubah suhu, stres, rasa lapar, eh, emosi, kadar cairan, hingga perubahan kadar hormon dalam darah. Informasi tersebut diterima melalui sistem saraf, kemudian diolah
oleh hipotalamus menjadi respon hormonal. Selanjutnya, hipotalamus mengontrol kelenjar hipofisis melalui dua cara. Pertama, melalui hormon releasing, releasing dan inhibiting yang dikirim ke hipofisis anterior melalui pembuluh darah portal hipofisis. Kedua, melalui impuls saraf langsung menuju hipofisis posterior. Kelenjar hipofisis sendiri disebut master gland karena menghasilkan hormon-hormon tropik yang mengatur kerja kelenjar endokrin seperti tiroid, adrenal, dan gonad. Secara anatomi, hipofisis terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu hipofisis anterior dan posterior. Pada pembahasan ini, fokus utamanya pada hipofisis anterior karena menghasilkan hormon pengatur seperti GH, TSH, dan ACTH. Hubungan antara hipotalamus dan hipofisis menunjukkan bahwa pengaturan hormon dalam bentuk sebenarnya dimulai dari otak. Jadi, ketika tubuh mengalami perubahan kondisi, hipotalamus akan mendeteksi perubahan tersebut, lalu mengatur pelepasan hormon melalui hipofisis untuk eh, mempertahankan keseimbangan tubuh atau homeostatis. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kami akan membahas hormon-hormon utama yang dihasilkan hipofisis anterior serta bagaimana hipotalamus mengontrol pelepasannya. Yang pertama itu ada hormon GH atau growth hormone. GH ini berfungsi merangsang pertumbuhan jaringan tubuh, terutama tulang dan otot. Nah, secara fisiologi GH bekerja dengan meningkatkan sintesis protein, merangsang pembelahan sel, dan membantu pembentukan massa otot. Selain itu, GH juga mempengaruhi metabolisme dengan meningkatkan penggunaan lemak sebagai sumber energi. Nah, lalu pelepasan GH atau growth hormone ini dikontrol oleh dua hormon hipotalamus, yaitu GHRH atau growth hormone releasing hormone yang merangsang sekresi GH dan somatostatin yang menghambatnya. Dengan adanya mekanisme ini, yang dua hormon tadi, tubuh dapat mengatur pertumbuhan secara seimbang. Lalu hormon yang kedua itu ada TSH atau thyroid stimulating hormone. TSH ini diproduksi hipofisis untuk merangsang kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon T3 dan T4. Hormon tiroid ini berperan penting dalam mengatur metabolisme, produksi energi, suhu tubuh, dan aktivitas berbagai organ. Nah, kalau produksi hormon tiroidnya itu meningkat, metabolisme tubuh juga ikut meningkat. Dan sebaliknya, kalau hormon tiroidnya rendah, tubuh menjadi mudah lelah dan metabolismenya pun ikut melambat. Nah, pelepasan TSH ini itu dipengaruhi oleh thyrotropin releasing hormone dari hipotalamus. Jadi, hipotalamus pertama mengirim TRH, terus hipofisis melepaskan TSH, lalu TSH merangsang kelenjar tiroid. Yang hormon yang ketiga itu ada ACTH atau adrenocorticotropic hormone. ACTH ini bekerja pada korteks adrenal untuk merangsang produksi hormon kortisol. Nah, kortisol ini sangat penting dalam respon stres karena bisa membantu menjaga tekanan darah dan meningkatkan glukosa darah dalam kadar darah. Dan juga kortisol ini mengatur metabolisme protein maupun lemak. Sekresi ACTH ini dirangsang oleh hormon CRH atau corticotropin releasing hormone dari hipotalamus. Nah, ketika tubuh mengalami stres, hipotalamus itu akan meningkatkan pelepasan hormon CRH ini sehingga produksi ACTH dan kortisolnya juga meningkat. Dari mekanisme ini, dapat disimpulkan bahwa hipotalamus itu berfungsi sebagai pusat pengontrol utama yang menentukan hormon harus ditingkatkan atau diturunkan sesuai
kapasitas atau kebutuhan tubuh. Dan hipofisis itu bertindak sebagai perantara yang meneruskan sinyal ke organ target. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, teman-teman semua dan Ibu, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem umpan balik hormonal. Nah, pada slide ini itu dijelaskan bahwa mekanisme umpan balik atau negative feedback dalam sistem endokrin itu sangat penting untuk menjaga kestabilan kadar hormon dalam tubuh. Nah, proses ini itu dimulai ketika hipotalamus mendeteksi kebutuhan tubuh terhadap suatu hormon. Nah, si hipotalamus ini kemudian menghasilkan hormon releasing, misalnya itu TRH atau CRH yang dikirim ke hipofisis anterior. Nah, hipofisis ini lalu akan merespon dengan melepaskan hormon tropik seperti TSH atau ACTH ke dalam sirkulasi darah. Hormon-hormon tersebut akan menuju kelenjar target, misalnya tiroid atau adrenal, untuk merangsang produksi hormon utama seperti hormon tiroid atau kortisol. Setelah kadar hormon target meningkat dan kebutuhan tubuh itu telah terpenuhi, hormon tersebut akan memberikan sinyal kembali ke hipotalamus dan hipofisis untuk mengurangi produksi hormon releasing maupun hormon tropik itu sendiri. Nah, akibatnya si sekresi hormon ini akan menurun sehingga kadarnya itu tetap stabil. Contohnya, ketika kadar hormon tiroid itu terlalu tinggi, hormon tersebut akan menghambat pelepasan TRH dari hipotalamus dan TSH dari hipofisis. Dengan demikian, produksi hormon tiroid itu akan berlangsung kembali. Nah, mekanisme ini disebut dengan umpan balik negatif karena hasil akhir dari suatu proses itu juga justru menghambat proses awalnya. Nah, kalau dari secara fisiologis, sistem ini itu sangat penting untuk menjaga homeostasis tubuh agar si fungsi organ itu tetap normal dan tidak mengalami kelebihan maupun kekurangan hormon. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kelompok 4 untuk materi yang kedua ya. Clear ya? Jadi, eh, pensekresian hormon itu sebenarnya sebelum kita membahas terkait dengan kelenjar-kelenjar endokrin, kan sistem koordinasi tubuh itu ada dua ya. Ada otak sebagai pusat koordinasi dan sistem endokrin ya. Dia turut mengatur. Jadi fungsi-fungsi tubuh seperti misalnya ketika respon lapar, respon kenyang, respon stres, itu semuanya kerjasama si hormon-hormon ini gitu ya. Jadi ada beberapa jalur, tapi yang paling umum adalah terkait dengan biasanya mahasiswa itu kesulitan memahami ini ya, HPA axis ini. HPA axis, kemudian nanti ada HPG axis. Tadi saya udah share video ya, link video YouTube sama si pennya ya. Apakah sudah ada yang menonton? Nah, kalau misalnya kalian sudah tonton video dan berusaha memahami yang disampaikan, materi yang disampaikan di video itu jelas terlihat bahwa hormon itu tidak semata-mata langsung keluar dari kelenjarnya langsung beraksi gitu ya. Enggak. Nah, jadi ada pemicu dulu. Jadi kan kalau kita hidup sehari-hari itu kan kalau fisiologis itu kan kita nggak bisa mengamati secara langsung, tapi kita bisa merasakan. Nah, contohnya nih contoh. Ketika misalnya kita grogi atau misalnya kalian dalam keadaan yang sedang apa ya, misalnya dikejar binatang buas. Misalnya dikejar anjing deh. Ini lagi enak-enak jalan gitu ya, di gang misalnya gitu atau depan rumah, lagi dengerin musik gitu sambil dengerin musik. Terus tiba-tiba ada anjing yang lewat, ya kan? Nah, biasanya respon kita adalah tiba-tiba yang tadinya nggak bisa lari kencang terus tiba-tiba bisa lari kencang, ya kan? Yang awalnya nggak bisa panjat tembok atau panjat pohon, tiba-tiba bisa manjat pohon atau panjat tembok. Nah, kejadian-kejadian yang seperti itu tidak semata-mata terjadi. Ada hubungannya dengan, erat sekali hubungannya dengan sistem endokrin ini, yang tentu saja bekerja sama dengan sistem-sistem yang lain. Apa, Bu? Gitu ya penjelasannya. Nah, jadi ketika kita misalnya menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, ya, misalnya contohnya tadi ketika dikejar binatang buas, itu kan pasti mata, terus telinga, itu kan menangkap sensor ya.
sensor dari suara si anjing gitu ya. Kemudian kita melihat oh bahwa ini yang ada depan kita nih yang lagi ngejar kita nih anjing gitu ya. Jadi ada input yang masuk ke dalam otak kita ya, sampailah ke hipotalamus. Oh, ternyata orang ini dalam keadaan bahaya. Nah, hipotalamus nanti itu akan mengarahkan ya. Biasanya dia mengeluarkan hormon kalau ujungnya ada RH, ada releasing hormon, itu biasanya di hipotalamus. Kemudian kan nanti dia akan memerintahkan si master of gland ya, si hipofisis. Nah, untuk mengeluarkan hormon-hormon yang akan memicu kelenjar-kelenjar endokrin yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Nah, tadi si hipotalamus mengeluarkan, kan ada sinyal masuk ke hipotalamus, sinyal bahaya gitu ya. Orang ini sedang dikejar anjing gitu ya. Nah, kemudian dari hipotalamus itu meneruskan ke hipofisis. Hipofisis nanti akan mengeluarkan hormon ya, hormon yang releasing hormon gitu ya. Nah, kemudian dari si pituitari atau hipofisis ini tadi itu akan mempengaruhi kelenjar endokrin yang ada di bawahnya. Apa yang terjadi? Biasanya kalau kita sedang nervous atau kita sedang dalam keadaan bahaya, contohnya dikejar binatang buas, itu yang kita rasakan apa? Pengen pipis, ya nggak? Deg-degan, kemudian tiba-tiba berkeringat, ya kan? Kemudian tiba-tiba gugup dan lain sebagainya, gitu. Nah, artinya apa? Artinya ketika ada sinyal bahaya itu yang sudah diproses di hipotalamus, kemudian diteruskan sinyalnya ke pituitari dan ke kelenjar yang di bawah ya, itu semua sistem organ kita yang ada dalam tubuh itu merespon gitu. Nah, akhirnya tadi dari hipofisis atau pituitari itu meneruskan ke kelenjar adrenal. Makanya kemudian kita ada respon mungkin pengisian ini ya, pengisian kandung kemih ya. Ketika kita deg-degan kan berarti cardiac output atau apa? Jantung kita itu memompa darah lebih kuat dari biasa. Nah, artinya cardiac output meningkat. Ketika cardiac output meningkat, itu juga akan menambah kerja si ginjal. Ketika si ginjal juga aktif menyaring darah gitu ya, itu akan menyebabkan pengisian kandung kemih ya itu menjadi lebih cepat. Makanya ketika kita gugup atau ketika kita dalam bahaya, itu biasanya kita salah satu respon tubuh kita adalah kita pengen pipis. Iya nggak? Tapi tiba-tiba kita bisa panjat pohon, tapi tiba-tiba kita bisa lari kencang. Karena apa? Tubuh butuh energi yang banyak untuk menghadapi situasi itu. Jadi kerja tubuh kita tuh jadi cepat gitu. Akibat dari koordinasi si sistem endokrin dan sistem kardiovaskular serta sistem urinari kita. Gitu ya. Jadi umpan balik hormon itu adalah sesuatu yang kompleks. Gitu. Kalau untuk penjelasan terkait dengan skematisnya, tadi yang dijelaskan oleh Kamilia itu kayaknya udah ini ya, udah clear ya, teman-teman semua. Oke, kita cukupkan untuk materi yang kedua. Kita lanjut untuk yang ketiga, itu kelompok, sebentar ya. Fisiologi hormon tiroid, itu kelompok tiroid dan paratiroid ya. Kelompoknya, oh sorry, tiroid kelompok 5 dan paratiroid masih kelompoknya Kamilia. Berarti kelompoknya Kamilia di paratiroid dulu. Lanjut di paratiroid. Oke, stop. Silakan. Mungkin teman yang lain dari kelompok 4 ini mau presentasi selain Kamilia dan teman yang pertama tadi. Baik, Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf bila kurang kondusif karena saya sedang di perjalanan. Iya, Saya di boleh sini silakan. di sini saya akan menjelaskan mengenai slide yang selanjutnya yaitu paratiroid dan keseimbangan dari kalsium. Nah, untuk slide ini sendiri di gambar sini ada menunjukkan gambar kelenjar paratiroid sendiri. Dalam sistem endokrin, khususnya pada kelenjar tiroid, paratiroid, dan pankreas ini
eh, akan kita bahas di slide ini. Pertama ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid sendiri ini terletak di bagian depan leher dan tersusun atas folikel-folikel tiroid yang kemudian menyimpan tiroglobulin sebagai bahan dari pembentuk hormon. Nah, kelenjar ini akan menghasilkan dua hormon utama yaitu yang sudah tadi disebutkan yaitu T3 atau trioodothyronin dan T4 atau yang bisa disebut juga tiroksin. Nah, produksi hormon ini dikendalikan oleh TSH dari hipofisis. Fungsi utama dari hormon T3 dan T4 ini itu untuk mengatur metabolisme yang ada di tubuh. Hormon ini akan meningkatkan basal metabolic rate atau yang biasa dikenal dengan BMR, sehingga tubuh akan menggunakan energi menjadi lebih cepat. Selain itu, hormon tiroid juga meningkatkan penggunaan glukosa, lemak, dan protein untuk menghasilkan energi serta membantu produksi panas tubuh. Tidak hanya itu, hormon tiroid juga penting dalam pertumbuhan dan perkembangan, terutama perkembangan otak dan tulang pada anak dan remaja. Pada sistem kardiovaskular ini, hormon tiroid dapat meningkatkan denyut jantung dan curah jantung. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka metabolisme tubuh juga akan semakin meningkat. Baik, selanjutnya akan ke kelenjar paratiroid ya. Kelenjar paratiroidnya ini berjumlah 4 buah dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini biasanya menghasilkan hormon paratiroid hormon atau PTH, dan fungsi utamanya itu untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah ketika kadar kalsium menurun. Caranya yaitu dengan merangsang pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal, serta membantu aktivasi vitamin D agar penyerapan kalsium di usus meningkat. Sebaliknya, terdapat hormon kalsitonin yang diproduksi oleh sel C pada kelenjar tiroid. Nah, fungsi dari kalsitonin sendiri ini untuk menurunkan kadar kalsium darah dengan menghambat pelepasan kalsium dari tulang. Karena dia ini memiliki efek yang berlawanan, maka si PTH dan kalsitonin ini disebut juga sebagai hormon antagonis. Melalui kerja kedua hormon ini, tubuh akan menjaga homeostasis atau kestabilan kadar kalsium darah yang penting untuk fungsi saraf, otot, dan tulang. Baik, untuk kelenjar paratiroid, sekian. Saya Oke, terima kembalikan. kasih Naufil Kak ya. Tadi berarti udah sekaligus dibahas sama kelenjar tiroid. Memang kelenjar tiroid dan paratiroid ini kita udah masuk ke kelenjar-kelenjar endokrin ya, teman-teman. Nah, jadi kalau si hipofisis atau pituitari itu tadi sebenarnya juga kelenjar endokrin, tapi karena dia ada di dekat otak, jadi istilahnya kalau hipotalamus itu adalah bos besar ya, kalau hipofisis atau pituitari itu adalah kaki tangannya bos. Ya, dia mengatur semua yang kelenjar-kelenjar yang ada di bawah. Jadi kalau sebuah pabrik, kalau hipotalamus itu adalah pusat kontrolnya, kemudian bosnya adalah bos yang mengawasi itu adalah pituitari atau hipofisis. Nah, yang pekerja pabriknya itu adalah si kelenjar-kelenjar endokrin yang ada di bawahnya. Salah satu contohnya, salah dua ya, kelenjar tiroid dan paratiroid. Di mana kelenjar tiroid dan paratiroid ini sebenarnya secara anatomis ya, mereka terlihat mirip dan letaknya pun sebenarnya berdekatan. Ya, kalau digambar itu digambarkan seperti kupu-kupu yang menempel di bagian leher ya, dekat tenggorokan. Nah, jangan sampai salah ya, karena biasanya keliru juga nih. Kelenjar tiroid itu adalah yang berada di depan, bagian anterior leher, ya. Nah, atau di depan trakea. Kalau dia paratiroid itu adalah yang di bagian di belakangnya, bukan di belakang. Kan kalau misalnya kelenjar tiroid itu kan bentuknya kupu-kupu tadi ya. Kupu-kupu menghadap ke leher gitu ya. Nah, kalau kelenjar tiroid ini kita ambil terus kita balik posisinya kita terbalikkan gitu ya. Nah, itu nanti di bagian belakang itu nanti akan terlihat kelenjar-kelenjar atau kelenjar-kelenjar kecil berwarna kuning ini ya, yang ada 4 ini. Nah, itu adalah kelenjar paratiroid. Jadi dia ini menempel sama kelenjar tiroid sebenarnya. Nah, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan lalu, ketika suatu letak anatomi organ
atau kelenjar atau apapun itu yang ada di tubuh berdekatan, pasti fungsinya mirip, ya nggak? Atau fungsinya berkaitan. Nah, tadi sudah dijelaskan nih sama Naufil Kak terkait dengan fungsi dari kelenjar tiroid dan paratiroid, ya. Jadi kalau kita ibaratkan ya, kelenjar tiroid dan paratiroid ini kan dia kayak tetangga ya. Tetangga yang nempel banget kayak di perumahan gitu ya. Jadi dindingnya pun menempel gitu, saking tetangganya. Nah, jadi mereka itu fungsinya apa? Fungsinya adalah mereka ini menjaga keseimbangan kalsium, ya. Menjaga keseimbangan kalsium. Cara kerjanya gimana, Bu? Ada satu yang jadi rem, ada yang satu yang jadi gas. Artinya ada satu yang kalau misalnya kadar kalsium dalam darah itu sudah cukup dan dirasa udah hampir berlebihan, itu akan direm. Tapi ketika kadar kalsium di dalam darah atau di dalam tubuh itu rendah, berarti kan tubuh akan berusaha meningkatkan kan? Sehingga tercapailah kondisi homeostasis kadar kalsium misalnya seperti itu. Nah, disitulah ada yang bertindak sebagai gas gitu ya. Nah, jadi karena tempatnya berdekatan, kemudian fungsinya juga mirip. Nah, makanya kalau belajar anatomi fisiologi itu sebenarnya bukan melulu menghafal, tapi dipahami gitu ya. Jadi kuncinya adalah kalau misalnya suatu organ itu letaknya berdekatan, itu pasti ada kaitannya. Contohnya sih tiroid dan paratiroid ini. Tadi ya dalam dalam apa kerjasamanya dalam mengatur kadar kalsium. Kalau tiroid itu melepaskan hormon kalsitonin, ya, dia menurunkan kalsium darah. Kalau si paratiroid, tadi dia mensekresikan hormon PTH atau paratiroid hormon. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menaikkan darah. Makanya tadi saya bilang, fungsi apa kerjasama antara tiroid dan paratiroid ini erat sekali ya, kayak rem dan gas gitu. Gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, silakan dilanjut untuk yang materi keempat. Tiroid dan paratiroid udah selesai, berarti kelompok 6. Kelompoknya Mbak Hairunisa dan teman-teman. Membahas terkait dengan kelenjar timus. Silakan. Kelompok 6. Oke, timus ya, silakan.
Oke, terima kasih Hairunisa. Oke ya, jadi kalau tadi tiroid dan paratiroid, sekarang kita masuk ke kelenjar-kelenjar yang ada di rongga dada gitu ya. Yang pertama itu adalah kelenjar timus ya. Kalau secara anatomi, kalau dilihat-lihat nih, ini sebenarnya masih agak mirip sama tiroid dan paratiroid ya, bentuknya seperti sayap kupu-kupu gitu ya. Tapi letaknya dia ada di rongga dada ya, di dekat paru-paru dan di atas jantung tadi ya. Oke. Jadi kelenjar timus ini sebenarnya dia adalah salah satu organ yang paling unik di tubuh kita, gitu ya. Jadi kalau ibaratkan sel tadi udah disinggung ya, dia berfungsi sebagai tempat pematangan sel limfosit T yang dimana limfosit itu kita tahu dia adalah salah satu di sistem imun gitu ya. Jadi si timus ini kenapa dia unik? Dia merupakan tempat atau sekolah militernya si sel limfosit atau sistem imun gitu ya. Jadi kan sel darah putih itu kan ada banyak ya, salah satunya limfosit. Kita tahu bahwa sel darah putih itu kerjanya untuk imunitas tubuh. Dia melawan zat-zat asing, bakteri, virus, dan lain sebagainya yang masuk ke dalam tubuh yang membahayakan kita gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat tentara ya, tentara itu kan sekolahnya lama ya. Untuk jadi tentara itu kan harus melewati proses yang panjang. Begitu juga dengan sel-sel imun yang ada di tubuh. Nah, salah satunya setelah mereka dihasilkan oleh sel darah putihnya udah terbentuk, sudah terdiferensiasi menjadi limfosit dan lain sebagainya. Nah, mereka akan disekolahkan supaya menjadi sel imun yang benar-benar siap untuk melawan bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh. Mereka akan sekolah. Nah, sekolahnya itu adalah di kelenjar timus ini, gitu ya. Jadi dia nih sekolah militernya tubuh gitu, si kelenjar timus gitu. Jadi kelenjar timus ini dia menjembatani dua sistem yang ada di dalam tubuh, dua sistem organ, yaitu sistem kekebalan atau imunitas dan sistem endokrin, gitu ya. Nah, letak anatominya tadi udah dijelaskan ya. Dia berada di belakang tulang dada atau sternum dan di antara paru-paru, tepatnya di atas jantung. Terlihat ya, jelas di gambar. Nah, kemudian fungsinya tadi dia untuk melatih pasukan imun, terutama sel T, limfosit T gitu ya. Gitu. Jadi sel T yang muda, yang baru-baru remaja, itu dikirim dari sumsum tulang belakang, itu menuju ke kelenjar timus. Nah, di dalam timus inilah mereka disekolahkan, supaya nanti mereka ketika melawan bakteri atau virus, mereka tepat sasaran. Makanya, mohon maaf, ada namanya penyakit autoimun, ya. Autoimun itu adalah salah satunya kegagalan sel T sekolahnya nggak naik kelas atau sekolahnya nggak lolos. Kalau di sekolah timus yang benar, sel T itu akan mampu membedakan mana yang sel tubuh sehat, mana yang penyakit atau virus, bakteri dan lain sebagainya, ya, benda asing ibaratnya gitu. Nah, tapi ya namanya ini ya namanya kesalahan gitu ya. Ada juga sel T yang tidak lulus sekolah atau dia lulus tapi padahal sebenarnya dia tidak mumpuni, dia sebenarnya tidak layak untuk lulus. Makanya kemudian menjadilah suatu penyakit yang dinamakan dengan autoimun. Ya, ada banyak. Lupus, ya, yang sering kita dengar gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan tuh. Sel yang sehat dia anggap sakit gitu ya, diserang semuanya. Akhirnya kalau sel-sel sehat dalam tubuh kita diserang, ya ada banyak fungsi tubuh yang tidak bisa berjalan gitu ya. Makanya itu dinamakan dengan autoimun. Jadi kelenjar timus ini sangat unik. Dia menyekolahkan sel limfosit itu supaya benar-benar matang, benar-benar bisa melawan bakteri dan benda asing yang masuk ke tubuh. Dan dia tidak memakan sel yang sehat gitu ya. Nah, ketika setelah selesai nih sekolah di timus, nah si sel T ini nanti akan dilepaskan ke aliran darah untuk menjaga tubuh. Jadi ketika misalnya ada virus yang masuk, ada bakteri yang masuk, dia akan melawan semua itu gitu ya. Jadi, loh Bu, berarti kalau yang dari penjelasan tadi itu lebih tepatnya dia di sistem imun ya. Sistem endokrinnya mana Bu? Nah, tadi udah dijelaskan juga sama Hairunisa ya, bahwa si timus ini sebenarnya juga menghasilkan hormon ya. Tadi ada hormon timosin salah satunya. Jadi hormon timosin ini dia bertugas untuk merangsang perkembangan sel T.
dan dia juga memastikan sel imun itu bekerja optimal untuk melawan infeksi, ya, gitu. Jadi tapi dia unik, akan menyusut seiring berjalannya usia. Jadi makin tua, sel timus seseorang itu akan makin kecil. Tentu ya kalau misalnya kita udah makin bertambah usia, ya bukan hanya sel timus saja yang makin mengecil, mengecil dalam artian fungsinya ya. Tapi organ-organ tubuh kita yang lain kan juga sudah mengalami degenerasi. Ibarat mesin tuh udah aus gitu ya, udah pensiun, udah mau pensiun gitu. Gitu ya, itu terkait dengan kelenjar timus. Oke, selanjutnya untuk insulin dan glukagon itu silakan di kelompok 2. Kelompoknya Jenny dan teman-teman. Membahas insulin dan glukagon, kelompok 2. Baik, Ibu. Oke, ke atas, ke atas, ke atas. Tadi yang ada, nah itu, yang ada gambar jungkat-jungkit. Mana tadi ya? Ke bawah tadi ya. Ke bawah, Neng, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, ini. Oke. Nah, ini salah satu yang saya sampaikan di awal, bahwa teman-teman memang untuk materi anatomi dan fisiologi itu kan lebih afdolnya gitu ya. Lebih mudah dipahami itu kalau dengan visual ya. Entah itu suara, entah itu gambar gitu. Ya, saya hargai kerja keras teman-teman semua. Ya, namun memang ada beberapa ya karena tadi ya keterbatasan karena memang ini kan konstruksivisme gitu ya model pembelajarannya. Jadi kalian dulu yang memberikan materi atau merancang atau menyusun pengetahuan itu baru nanti kita luruskan bersama-sama gitu. Nah, yang terjadi di kelompoknya Mbak Jenny dan teman-teman ini ya, kalau kalian lihat gambar yang ada di slide, ini kira-kira cocok nggak sama judulnya? Ya mungkin sebenarnya secara umum cocok ya, tapi ini akan lebih cocok lagi ketika membahas hormon, insulin, dan glukagon. Gitu ya. Nah, jadi memang mungkin ini intronya, terus penjelasannya nanti ada di bawah gitu ya. Nggak salah sebenarnya. Nah, tapi saya mau di sini Mbak Jenny dan teman-teman menjelaskan terkait dengan regulasi hormon insulin dan glukagon itu menggunakan slide ini. Jadi nanti supaya teman-temannya enak tuh mengamati gitu ya. Cara kerjanya si insulin dan glukagon itu seperti apa gitu ya. Oke, silakan. Silakan kelompok 6 menjelaskan terkait dengan hormon insulin dan glukagon menggunakan gambar yang ada di slide. Sebenarnya penjelasannya ada di bawah, ya, ada di slide berikutnya. Namun saya merasa ya lebih cocok kalau menggunakan gambar ini langsung seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jenny Awalin Putri Akusma Hasan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hormon insulin. Jadi, pengertian dari hormon insulin ini merupakan hormon yang diproduksi oleh sel beta pulau Langerhans pankreas yang disekresikan ketika kadar glukosa darah meningkat setelah makan. Nah, fungsi insulin ini yang pertama ada menurunkan kadar glukosa darah. Insulin dapat membantu glukosa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Kemudian yang kedua yaitu merangsang pembentukan glikogen. Glukosa disimpan di hati dan otot dalam bentuk glikogen.
Yang ketiga yaitu merangsang pembentukan lemak dan protein. Insulin bersifat anabolik karena membantu penyimpanan energi. Kekurangan dari hormon insulin yaitu dapat menyebabkan diabetes mellitus yang ditandai oleh hiperglikemia akibat glukosa yang tidak dapat masuk ke sel secara optimal. Oke, selanjutnya hormon glukagon. Selanjutnya, untuk hormon glukagon, hormon ini diproduksi oleh sel alfa pankreas dan bekerja antagonis terhadap insulin. Fungsi glukagon itu yang pertama ada meningkatkan kadar glukosa darah. Glukagon bekerja saat tubuh kekurangan glukosa, misalnya saat puasa. Kemudian yang kedua yaitu merangsang glikogenolisis. Glikogen di hati dipecah menjadi glukosa. Yang ketiga yaitu merangsang gluconeogenesis atau pembentukan glukosa baru dari asam amino dan lemak. Nah, eh, hubungan antara insulin dan glukagon ini keduanya bekerja bersama untuk menjaga homeostatis kadar gula darah agar tetap normal. Oke, terima kasih Mbak Jenny. Jadi teman-teman, tadi dijelaskan sama Mbak Jenny ya, terkait dengan fungsi dan cara kerja dari hormon insulin dan glukagon. Jadi insulin dan glukagon ini sama-sama dihasilkan oleh pankreas, namun kalau insulin itu dia dihasilkan oleh beta pankreas, kalau dia glukagon itu sel-sel alfa pankreas. Nah, teman-teman saya mau teman-teman semua fokus ke gambar yang ada di slide, ya. Jadi di sini itu kan terlihat tuh homeostasis. Homeostasis itu kan keadaan di mana tubuh dan fungsi tubuh itu berada di batas atau kewajaran gitu ya, normal, sehat gitu ya. Itu namanya homeostasis atau kondisi fisiologis. Nah, dalam hal ini kalau kita membahas terkait dengan hormon insulin dan glukagon, itu berarti kan kita membahas terkait dengan metabolisme atau regulasi glukosa dalam tubuh gitu ya. Nah, homeostasisnya atau kadar normalnya gula darah itu di dalam tubuh kita itu sekitar 90 mg atau 100, ini nih bukan liter ya, bukan liter. Nah, 90 mg. Nah, ini dikatakan normal ya. Lihat di sana normal. Nah, ketika misalnya kita dalam kondisi tertentu, contoh pertama, gula darah meningkat ketika kita setelah makan. Kan kalau kita makan kan pasti ada karbo, terus ada gula, ya karbo juga gula gitu. Kita intake gula. Sedangkan tubuh itu sebenarnya cuma butuh 90 mg. Ketika kita makan kan kita nggak pernah nimbang tuh makanan kita gulanya ada berapa gitu ya. Mungkin yang lagi diet mungkin di apa? Diukur ya, tapi untuk kita yang normal biasanya kita nggak ngukur gitu ya. Nah, kita makan nasi, kemudian kita minum es teh manis atau kita minum jus dengan tambahan gula. Nah, udah berapa tuh gulanya? Jadi, gula yang masuk ke dalam tubuh itu jadi banyak. Akibatnya, gula darah meningkat. Ketika gula darah meningkat, itu apa yang terjadi? Tubuh itu kan selalu punya cara untuk ini nggak boleh sakit gitu ya. Nah, salah satunya kalau di dalam konteks pengaturan gula darah itu ketika gula darah meningkat, sel-sel beta pankreas itu dia akan melepaskan insulin. Nah, akibatnya sel beta pankreas melepaskan insulin, kadar insulin dalam darah tuh meningkat, ya. Kenapa? Karena fungsinya si insulin ini tadi dia akan menyimpan atau dia akan mengikat gula-gula atau glukosa yang ada dalam darah itu yang berlebihan. Jadi diambilin tuh si glukosa yang lebih-lebih dalam darah gitu ya. Nah, kemudian diambil oleh si insulin atau disimpan oleh si insulin di mana gitu ya. Nah, di otot dan di hati ya. Dia disimpan sebagai sumber energi atau diubah menjadi glikogen gitu. Tuh yang terjadi oleh tubuh kita ketika kita baru selesai makan gitu ya. Pelepasan insulin, kemudian insulin meningkat, insulinnya mengikat atau menyimpan glukosa di otot dan di hati. Kalau di otot dia menjadi glikogen, kalau di hati dia menjadi glikogen, lemak, dan protein. Akibatnya nanti inilah yang akan
dibongkar sama si glikogen nanti, gitu ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan ketika keadaan glukosa darah meningkat, ya. Bagaimana kalau sebaliknya, ketika misalnya kita puasa nggak langsung mati kan? Padahal ketika misalnya puasa di bulan puasa atau puasa Daud atau puasa apapun itu, yang kita tidak makan dan minum dari fajar sampai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, kita tetap melakukan aktivitas kan kalau berpuasa ya, meskipun ya agak sedikit lemes gitu ya. Yang tadinya mungkin larinya bisa 5 kilo, terus tiba-tiba jadi cuma 4 kilo. Yang tadinya bisa konsentrasi sampai jam 1 siang, tapi ketika puasa cuma sampai jam 11 udah ngantuk gitu ya. Nah, tapi kan kita tetap bisa beraktivitas, meskipun tidak ada intake makanan, selama kurang, kurang lebih berapa jam kita puasa, teman-teman? Kalau puasa di bulan Ramadan, berapa jam? Hampir 12 jam ya, Bu. Hampir 12 jam ya. Mbak, di share screen lagi, Mbak. Jangan ditutup dulu. Nah, jadi ketika kita puasa, itu kan kita tidak intake makanan ya. Tapi kita tetap bisa beraktivitas. Selama kurang lebih 12 jam kita tidak memasukkan makanan dan minuman. Ya, nggak langsung mati, nggak langsung sakit gitu ya. Nah, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Kok bisa tubuh kita tetap toleransi dengan keadaan itu? Nah, ini adalah kebalikannya si hormon insulin tadi, si antagonisnya insulin gitu ya. Namanya adalah hormon glukagon. Jadi ketika kadar gula dalam darah kita itu kurang dari 90 miligram ya, tubuh itu akan, tadi kan sinyal ke hipotalamus kan gitu ya, ke hipotalamus. Kemudian hipotalamus memerintahkan, sampailah perintahnya ke sel alfa pankreas untuk melepaskan hormon glukagon yang fungsinya untuk membongkar simpanan-simpanan glukosa yang disimpan dalam otot dan hati gitu ya. Nah, jadi dibongkarlah tuh simpanan-simpanan glukosanya tadi. Hati mengubah glikogen menjadi glukosa. Ya, salah satunya gitu. Atau tadi gluconeogenesis gitu ya. Pembentukan glukosa dari selain gula gitu ya. Dari apa, Bu? Dari lemak dan protein contohnya gitu ya. Jadi, ketika glukagon ini dia membongkar simpanan-simpanan glikogen atau glukosa yang ada dalam hati, itu makanya kita terselamatkan. Akibatnya apa? Konsentrasi glukosa dalam darah itu meningkat lagi ke batas normalnya. Makanya kita kemudian tidak langsung mati ketika puasa gitu ya. Nah, makanya juga ini alasan lain kenapa puasa itu bagus untuk menurunkan berat badan. Karena dia itu tuh membongkar simpanan-simpanan glukosa yang disimpan dalam lemak gitu ya. Jadi kan otomatis kalau misalnya puasa itu kan glukosa-glukosa yang disimpan di lemak ya, di hati dan di otot itu kan dibongkar gitu. Jadi otomatis nanti lemaknya akan berkurang. Tapi dengan catatan, ketika berbuka puasa dan sahur itu tidak berlebihan, tidak balas dendam gitu ya. Itu catatannya. Makanya juga untuk menurunkan berat badan tuh biasanya ada yang namanya intermittent fasting gitu ya. Karena memang ketika tubuh itu tidak punya asupan gula, tubuh itu akan membongkar simpanan gula-gula yang ada di dalam tubuh gitu ya. Jadi makanya gula-gula itu simpanannya berkurang, makanya nanti salah satu outputnya adalah berat badannya akan turun seperti itu. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Hormon adrenal ya, terkait dengan kortisol dan aldosteron serta regulasinya. Itu kelompok 5, kelompoknya Mas Fihram dan teman-teman. Adrenal, oke ke bawah lagi. Oke, tadi ya. Oke, oke, dimulai dari sini. Silakan kelompoknya Mas Fihram dan teman-teman. Oke, Baik, baik. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas kelenjar adrenal. Nah, jadi pada pembahasan kali ini, khususnya di hormon kortisol yang diproduksi di zona fasciculated cortex adrenal. Jadi kortisol ini sering disebut sebagai hormon stres karena kadarnya meningkat drastis saat tubuh menghadapi stres fisik maupun psikologis. Nah, yang pertama itu ada eh, gluconeogenesis. Salah satu peran utama kortisol yang merangsang gluconeogenesis di hati, yaitu prosesnya itu pembentukan glukosa baru dari sumber non-karbohidrat seperti asam amino dan gliserol. Nah, untuk hasilnya itu kadar gula darahnya akan meningkat dan dapat menyediakan energi cepat seperti kondisi stres. Yang kedua ada pemecahan lemak dan protein. Nah, kortisol ini juga meningkatkan lipofisis atau pemecahan lemak dan mendorong katabolisme protein di jaringan otot. Hasil dari pemecahan ini kemudian digunakan sebagai bahan baku glucogenesis tadi ya untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh dalam kondisi darurat. Nah, yang ketiga itu ada imunosupresi dan tekanan darah. Jadi kortisol ini menekan sistem imun dengan menghambat produksi sitokin inflamasi. Nah, selain itu juga kortisol membantu mempertahankan tekanan darah dengan meningkatkan sensitivitas pembuluh darah terhadap katekolamin. Nah, kalau dilihat dari gambar itu, eh, dimulai dari otak, terus melalui hipotalamus dan kelenjar pituitari, sehingga akhirnya itu memicu kelenjar adrenal untuk melepaskan kortisol yang kemudian berdampak ke berbagai sistem tubuh sekaligus. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Boleh di next. Oke, selanjutnya masih di kelenjar adrenal. Sekarang kita beralih ke hormon kedua yaitu aldosteron yang yang berbeda fungsi dari kortisol yang tadi kita bahas. Pertama, fungsi utama aldosteron. Aldosteron merupakan hormon mineralokortikoid utama yang diproduksi oleh zona glomerulosa korteks adrenal. Fungsi pokoknya adalah mengatur keseimbangan natrium dan kalium dalam tubuh, dua elektrolit yang sangat krusial untuk fungsi sel dan cairan tubuh. Kedua, reabsorpsi natrium di ginjal. Aldosteron bekerja spesifik pada tubulus distal dan ductus collectivus ginjal. Di sana, aldosteron meningkatkan reabsorpsi natrium kembali ke dalam darah dan secara bersamaan mendorong ekskresi kalium melalui urin. Jadi natrium ditahan, kalium dibuang. Itulah mekanisme dasarnya. Yang ketiga, regulasi volume cairan dan tekanan darah. Natrium yang tertahan kemudian menarik air melalui osmosis sehingga volume cairan tubuh meningkat. Peningkatan volume cairan inilah yang pada akhirnya mempertahankan tekanan darah dalam batas normal. Jika dilihat dari diagram di slide, kita bisa melihat jalur lengkap sistem renin angiotensin aldosteron atau RAA dimulai dari tekanan perfusi ginjal yang rendah, memicu sekresi renin yang kemudian meningkatkan angiotensin 2 dan aldosteron hingga akhirnya terjadi reabsorpsi natrium dan air yang menaikkan tekanan darah kembali. Selanjutnya oleh rekan saya di next slide. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang regulasi hormon adrenal. Nah, hormon adrenal itu sendiri diatur oleh tubuh. Terus, sistem regulasi hormon adrenal ini melibatkan tiga komponen utama yang bekerja secara hierarkis, yaitu hipotalamus, hipofisis, dan korteks adrenal, yang bersama-sama membentuk apa yang disebut sumbu HPA, atau hypothalamic pituitary adrenal axis. Nah, mekanismenya ini berjalan seperti saat tubuh mengalami stres, hipotalamus itu merespon dengan menghasilkan CRH atau corticotropin releasing hormone. Nah, CRH ini kemudian merangsang hipofisis untuk memproduksi ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Nah, ACTH ini tuh yang selanjutnya merangsang korteks adrenal untuk menghasilkan kortisol.
Nah, kortisol yang dihasilkan ini kemudian membantu tubuh mempertahankan homeostasis, terutama saat menghadapi stres fisik maupun emosional, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, yang menariknya lagi, produksi hormon ini tuh gak bisa berjalan tanpa ini produksi hormon ini itu tidak berjalan tanpa batas. Nah, saat kadar kortisol dalam darah sudah cukup tinggi, kortisol itu akan memberikan sinyal balik ke hipotalamus dan hipofisis untuk menghentikan produksi CRH dan ACTH-nya. Nah, mekanisme negatif feedback yang menjaga kadar hormon ini tetap seimbang dan tidak berlebihan. Jadi, secara keseluruhan, sumbu HPA ini tuh bentuk sistem kontrol yang sangat teratur, responsif saat dibutuhkan, dan mampu mengerem dirinya untuk ketika kadar hormon itu sudah mencukupi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Ya, kelompok berapa ini tadi ya? Kelompok 6 ya? Nah, jadi ini adalah kelenjar adrenal ya. Kalau tadi insulin, glukagon, pankreas, ini adalah kelenjar adrenal. Tadi pengantar yang sudah saya jelaskan terkait dengan situasi stres ya, ketika misalnya dikejar binatang buas atau nervous ya. Ini adalah salah satu yang berperan penting, ini adalah hormon-hormon yang ada di kelenjar adrenal ya. Tadi udah dijelaskan pengaturannya seperti apa. Jadi, kalau bisa saya jelaskan secara singkat, kelenjar adrenal itu adalah kelenjar endokrin yang dia fungsinya sebagai pusat manajemen stres tubuh, gitu ya. Karena apa? Karena dia memproduksi hormon-hormon darurat. Hormon-hormon darurat ketika misalnya kita stres dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi secara letak anatominya sebenarnya di kelompok ini belum terlalu terlihat ya. Tadi kalau saya lihat-lihat lagi, itu letak anatominya tuh yang bagus ada di kelompoknya Camellia. Ya, jadi ada zona glomerulus, itu ada 3 zona. Nah, 3 zona ini mereka menghasilkan hormon-hormon yang berbeda-beda gitu, sama-sama di adrenal, tapi kalau kelenjar adrenal itu kita potong gitu ya. Nah, zona glomerulus zonanya itu ada 3. Nah, 3 zona ini mereka menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Coba Mbak dibuka di slide-nya kelompoknya Mbak Camelia itu kelompok berapa tadi? 4 ya kalau nggak salah. Jadi ini penting ya. Jadi eh kelenjar adrenal itu tidak mirip sama si hipofisis atau pituitari. Dia punya 2 zona kan. Kalau si hipofisis, nah ya ini. Bener Mbak, yang ini Mbak. Nah kalau hipofisis itu kan dia punya 2 tuh, anterior dan posterior. Nah kalau si adrenal ini dia punya 3 zona. Ya, 3 zona nih. Ada zona glomerulosa, ini yang paling luar ya, yang kuning-kuning seperti kuning telur itu. Kemudian ada yang di tengahnya, itu ada zona fasciculata dan zona reticularis yang paling dalam. Kenapa itu harus kita ketahui? Karena masing-masing zona itu dia menghasilkan hormon-hormon yang berbeda. Kalau bagian korteks ya, bagian paling luarnya atau bagian glomerulusa-nya, bagian korteks itu dia memproduksi hormon kortisol ya, hormon stres tadi. Dia hormon kortisol tadi kan dia mengatur stres jangka panjang, kemudian dia menaikkan gula darah, kemudian aldosteron. Jadi si zona korteks itu dia menghasilkan kortisol dan aldosteron. Kalau kortisol tadi dia mengatur stres dengan menaikkan gula darah dan meningkatkan metabolisme. Kalau si aldosteron itu dia mengatur tekanan darah dan keseimbangan garam. Makanya ada yang namanya tadi ya dijelaskan sama temennya tadi ya, RAA sistem gitu ya, renin angiotensin gitu ya, sistem. Nah, kemudian pada bagian medula, nah itu dia memproduksi hormon adrenalin. Nah, hormon adrenalin ini tadi nih yang saya jelaskan terkait dengan stres yang pertama tadi. Adrenalin atau epinefrin. Nah, hormon ini yang dilepaskan pada saat kita stres instan atau darurat, ya. Itu memicu nanti respon yang namanya fight or flight. Ya, ada namanya fight or flight. Nanti akan dijelaskan lagi. Ada saya lihat di slide-nya. Nah,
Apa respon fight or flight akibat dari hormon adrenalin ini yang meningkat, misalnya ketika kita dikejar anjing, kemudian ketika misalnya nervous mau nyanyi di depan umum gitu ya, itu akan menyebabkan cardiac output meningkat ya, jantung berdebar-debar, napas kita jadi cepat, dan otot-otot di kulit kita itu menegang gitu ya. Nah, gitu. Jadi penting juga diketahui oleh teman-teman semua. Jadi kalau di adrenal itu berbagai zona apa? Zona kelenjarnya itu menghasilkan hormon yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini juga membentuk suatu sumbu namanya HPA axis. Kalau teman-teman tadi udah menonton video yang saya sudah share itu insya Allah udah paham gitu ya. Ada yang namanya HPA axis ya. Jadi kalau lapisan luar adrenal atau lapisan korteks tadi dia menghasilkan si hormon kortisol gitu ya. Nah, itu kendalinya ada di otak melalui sumbu hipotalamus pituitari adrenal tadi. Jadi otak dulu, hipotalamus dulu mendeteksi stres, kemudian diteruskan sinyalnya ke pituitari, kemudian barulah sinyalnya disampaikan ke bagian korteksnya adrenal untuk mensekresi si hormon kortisol gitu ya. Biar stresnya dikendalikan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan tadi ya, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan laju metabolisme, dan lain sebagainya. Sehingga stres itu bisa diatasi. Nah, tapi ketika stres itu selesai gitu ya, itu nanti akan dikirim lagi sinyal, oh udah selesai. Kamu nggak usah lagi ngeluarin si hormon kortisol, adrenalin, epinefrin dan lain sebagainya gitu. Jadi tubuhnya kembali normal seperti itu. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Materi berikutnya itu kelompok kelompok 4. Pas ya, kelompok 4. Terkait dengan kelenjar adrenal, koordinasi respon stres tubuh dan kelenjar gonad. Tambahan kelenjar gonad ya. Ke bawah, Mbak. Nah, ini koordinasi stres. Silakan kelompok 4, Mbak Kamilia dan teman-teman. Baik, Ibu, sebelumnya saya izin masuk. Saya akan menjelaskan tentang koordinasi respons stres tubuh yang akut versus kronis. Nah, di sini itu ada untuk stres akut itu sendiri atau respon fight or flight, sorry, jalurnya itu dikontrol langsung oleh kabel saraf simpatis dari otak menuju medula adrenal. Nah, sinyal syaraf ini sangat cepat, hanya dalam hitungan milidetik medula langsung menyemprotkan hormon epinefrin dan juga neuropinefrin ke pembuluh darah. Nah, hasilnya itu jantung kita tiba-tiba berdebar kencang, pembuluh darah juga ke otot itu melebar, supaya kita itu bisa lari atau melawan bahaya. Saluran napas melebar untuk suplai oksigen dan juga nantinya hati itu memecah glikogen menjadi energi siap pakai secara instan. Nah, sebaliknya, jika kita menghadapi stres kronis atau jangka panjang, contohnya itu kayak tekanan pikiran, kelelahan secara terus-menerus atau kita sakit kronis, itu jalur yang digunakan adalah jalur hormonal lambat yang disebut dengan aksis HPA. Otak otak akan melepaskan hormon CRH yang memicu hipofisis melepas ACTH, yang akhirnya menyuruh korteks adrenal melepaskan kortisol. Nah, kortisol ini bekerja menyelamatkan nyawa dengan menyediakan energi konstan melalui gluconeogenesis di hati, yaitu merakit gula baru dari lemak dan protein otot kita. Nah, serta memberi efek antiinflamasi untuk melindungi jaringan. Namun, jika kortisol terus tinggi dalam jangka panjang, efek sampingnya itu bisa memicu
seperti kelelahan otot, gula darah tinggi, dan juga penurunan daya tahan tubuh. Oke, Baik, lanjut ke akan gonad ya. dijelaskan oleh teman saya, rekan saya. Oke. Oke, selanjutnya itu akan membahas fisiologi gonad dan organ endokrin. Gonad ini merupakan organ utama dalam sistem reproduksi, yaitu testis pada laki-laki dan ovarium pada perempuan. Testosteron serta memproduksi sperma. Sedangkan pada perempuan, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron serta berperan dalam pembentukan sel telur. Proses ini itu dikendalikan oleh sistem yang disebut sumbu hipotalamus, hipofisis, gonad atau HPG aksis. Hipotalamus akan mensekresikan hormon GnRH yang merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan LH dan FSH. Kedua hormon ini itu kemudian akan bekerja pada gonad untuk merangsang produksi hormon steroid seksual dan proses gametogenesis. Selain gonad juga terdapat organ endokrin sel sekunder seperti kelenjar adrenal yang menghasilkan androgen dalam jumlah kecil, serta jaringan lemak yang dapat mengubah androgen menjadi estrogen. Menurut Guiton, aktivasi sumbu HPG ini tuh merupakan kunci utama dimulainya pubertas dan proses maturasi reproduksi. Next. Oke ya, cukup ya. Cukup. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mbak Kamilia dan Mbak Gaisa. Jadi tadi udah dijelasin ya terkait dengan boleh ke atas slide-nya sebelum yang ini. Nih, gambarnya menarik ya. Ini ngambil dari jurnal kayaknya ya. Oke, udah bagus ya bacaannya berarti. Nah, jadi koordinasi respons stres tubuh tadi udah dijelasin panjang lebar ya terkait dengan stres. Nah, kalau di gambar ini ada 3 jenis stres ya. Yang warna hijau itu pertama normal stres. Stres ternyata juga ada yang normal ya. Jadi yang kedua ada stres kronik, kemudian yang ketiga ini kronik namun parah gitu ya. Akut namanya gitu ya. Nah, kalau normal stres itu yang seperti apa sih, Bu? Nah, normal stres ini adalah contohnya tadi yang seperti saya bilang. Misalnya dikejar binatang buas, kemudian nervous gitu ya. Kemudian misalnya deg-degan pas mau ujian, itu adalah namanya normal stres ya. Jadi kalau normal stres itu stres fisik dia memicu sumbu HPA eksis juga gitu ya. Kelenjar adrenal kemudian melepaskan hormon kortisol tapi secara teratur gitu ya. Hasilnya apa kalau stres normal ini? Hasilnya adalah kortisol itu bekerja dengan baik, dia menekan peradangan. Nih ya, di sini ya. Kalau di bawah itu ada yang warna biru kayak bintang-bintang itu, nah itu peradangan ya. Jadi dengan disekresikannya kortisol itu dia menekan peradangan atau namanya blocking inflammation itu ada tulisannya ya. Jadi tubuh itu tetap seimbang. Jadi walaupun kita stres, kalau stres itu normal, itu nggak jangka waktu lama, itu juga tidak merusak sel-sel dalam tubuh gitu ya. Nah, kemudian yang di tengah yang warna kuning itu adalah stres kronis atau stres patologis gitu ya. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalnya kerja di lingkungan toksik gitu ya. Nah, itu adalah stres kronik gitu. Nah, kalau di stres kronik itu stres yang terjadi itu terus-menerus, waktunya lama gitu ya. Nah, sehingga kelenjar adrenal itu dipaksa melepaskan hormon kortisol dalam jumlah yang sangat banyak gitu ya. Nah, dampak buruknya apa? Kalau kadar kortisol ini tinggi, sangat tinggi gitu ya,
dia mulai menyebabkan kerusakan pada otak. Nah, makanya di situ tuh ya, otaknya udah mulai warna oranye-oranye gitu ya. Ada sinyal yang tidak bagus gitu ya. Sehingga akibatnya apa? Keseimbangan saraf otonomnya yang terganggu. Nah, sel imunnya sudah mulai kebal terhadap kortisol dan berubah menjadi sel imun yang malah memicu peradangan. Ya, kalau normal stres itu kortisolnya tidak memicu atau dia diblok tuh inflamasinya. Kalau dia di stres kronis itu malah sel imunnya itu malah memicu peradangan gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ketiga yang merah nih, ini yang gawat ini ya. Stres akut ya tadi ya, stres akut gitu. Stres akut ini dia itu terjadi ketika fase kelelahan ekstrim atau burnout. Ya, jadi jangan sembarangan bilang burnout kalau cuma kesusahan ngerjain tugas kuliah itu namanya belum ini ya, belum akut gitu ya. Nah, stres ini tuh kalau ini tadi terjadi secara terus-menerus, ini tuh nggak berhenti ya, simultan gitu terjadi terus gitu ya. Lama-lama kalau stres itu selalu terjadi, kan inflamasi terjadi terus. Akhirnya sel-sel tubuh itu menjadi rusak gitu ya. Adrenalnya tuh karena dipicu terus gitu ya, dipaksa untuk selalu bekerja gitu ya. Nah, malah jadinya kortisolnya itu malah turun. Nggak mau kerja, ngambek gitu ya. Udah kecapean gitu. Jadi makanya sel tubuhnya menjadi kortisol resisten atau kortisolnya udah kebal, nggak mau lagi kerja gitu ya. Nah, apa akibatnya kalau si kortisolnya ini nggak mau lagi kerja gitu ya? Itu akan menyebabkan kerusakan otak dan tubuh gitu ya. Sehingga apa? Terjadilah peradangan yang sangat kronis gitu. Gitu ya. Jadi stres itu ternyata juga ada tingkatannya gitu. Jadi kalau disuruh ngerjain tugas kuliah, jangan ngatain burnout gitu ya, itu belum burnout. Burnout itu ada trauma psikis misalnya gitu, atau yang secara terus-menerus lah, dipendam sendiri, nggak dicurhatin, nggak dikeluarin, nggak dikonsultasiin gitu ya. Lama-lama kan kesehatan tubuh kita menurun. Karena apa ya, ada penjelasannya. Kenapa kok jadi cepet sakit, kenapa demam terus, kenapa masuk rumah sakit terus. Ya karena terjadi peradangan dalam tubuh tadi akibat stres yang berkepanjangan gitu ya. Kortisolnya ngambek gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita ke gangguan sistem endokrin. Kelompok satu, kelompoknya Mbak Rila dan teman-teman. Oke, langsung ke gangguan saja, Mbak. Nah, ya, slide yang ini. Oke, silakan. Bagus gambarnya. Generate-nya pakai GPT ya? GPT atau Gemini? Nggak apa-apa, ini namanya kreatif gitu ya. Silakan. Silakan kelompok satu, Mbak Rila dan teman-teman. Oke, baik Ibu, saya izin menjelaskan ya. Silakan, Mbak Keisha. Oke, Mbak Keisha. Iya, jadi slide ini tuh menjelaskan tentang gangguan pada sistem endokrin ya. Nah, gangguan sistem endokrin itu terjadi ketika produksi hormon terlalu sedikit, terlalu banyak, atau ketika terjadi kerusakan pada kelenjar endokrin. Nah, beberapa contoh gangguan sistem endokrin adalah diabetes mellitus, hipertiroidisme, hipotiroidisme, gigantisme, dan dwarfisme. Nah, diabetes mellitus ini terjadi karena gangguan hormon insulin yang menyebabkan kadar gula darah meningkat. Lalu,
hipertiroidisme terjadi akibat kelebihan hormon tiroid, sedangkan hipotiroidisme disebabkan kekurangan hormon tiroid. Nah, gangguan ini dapat disebabkan oleh faktor genetik juga, lalu ada pola makan tidak sehat, infeksi, maupun kerusakan pada kelenjar endokrin. Nah, lalu hubungannya dengan gizi itu apa? Nah, hubungannya dengan gizi yaitu pola makan yang tidak sehat dapat meningkatkan resiko gangguan hormonal. Sebaliknya juga, diet seimbang yang kaya zat gizi dapat membantu menjaga keseimbangan hormon dan mencegah gangguan sistem endokrin. Cukup, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Keisha. Ini ya, jadi gangguan sistem endokrin itu seperti yang dijelaskan Mbak Keisha tadi, jadi dia terjadi akibat kadar hormonnya terlalu sedikit, atau kadar hormonnya terlalu berlebihan, atau malah kelenjarnya yang bermasalah gitu ya. Salah satu contohnya yang paling sering kita dengar gitu ya, itu diabetes mellitus. Nah, kalau tadi kan diabetes mellitus itu berarti terjadi karena si hormon insulinnya tidak mampu bekerja secara optimal lagi gitu ya, sehingga tidak ada tuh pengendali kadar gula darah di dalam tubuh kita, sehingga kadar gula dalam darah kita itu selalu di atas normal ininya ya, kadarnya gitu. Itu menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Nah, kemudian ada hipertiroid, ada hipotiroid, gigantisme, dwarfisme, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita highlight di sini adalah bahwa menjaga pola makan seimbang dan gaya hidup sehat itu memang benar-benar menentukan kesehatan tubuh gitu ya. Dan termasuk di sini yang tidak dijelaskan mengelola stres ya. Tadi ya, kita tahu bahwa stres itu ternyata dikendalikan sedemikian rupa oleh tubuh kita. Tubuh kita tuh sangat menyayangi diri kita ya. Dia punya berbagai mekanisme yang sebenarnya bisa mengendalikan stres. Tapi kalau misalnya memang faktor luar yang selalu kita masukkan ke dalam diri kita untuk selalu stres, ya sebaik apapun tubuh kita eh, melawan stres itu, ya lama-lama juga tubuh kita kan punya limit gitu ya. Entah kerja hormonnya yang tidak stabil, entah kelenjarnya yang rusak, dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Oke ya, ini sudah menunjukkan pukul 14.27 ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya rasa diskusi dengan kelas B ini makin hari makin intens gitu ya. Saya mengapresiasi perkembangan ya, kemajuan dari adik-adik semua. Ya memang belajar anatomi fisiologi itu dibilang mudah ya nggak mudah banget, dibilang sulit ya nggak juga gitu. Itu memang menuntut pemahaman kita gitu ya. Kita belajar tentang tubuh kita sendiri seperti itu adik-adik. Oke ya, jadi untuk materi penutup nih saya lupa nih. Itu kelompoknya Mbak Siska dan teman-teman kelompok 3 terkait dengan hubungan sistem endokrin dan gizi. Silakan. Kelompok 3. Slide paling akhir, Mbak. Oh, sorry. Ya, nih. Oke. Silakan kelompok 3. Ya, saya Siska Aulia dari kelompok 3, izin menjelaskan tentang hubungan sistem endokrin dengan gizi. Jadi, sistem endokrin dan status gizi ini memiliki hubungan yang sangat erat karena zat gizi yang masuk ke dalam tubuh berpengaruh terhadap pembentukan, sekresi, dan kerja hormon. Nah, sebaliknya, hormon juga berperan penting dalam mengatur bagaimana tubuh menggunakan, menyimpan, dan memetabolisme zat gizi. Oleh karena itu, keseimbangan gizi diperlukan agar fungsi hormonal tetap berjalan optimal. Nah, dalam metabolisme zat gizi, hormon endokrin memiliki fungsi pengaturan yang penting. Pada metabolisme karbohidrat, hormon insulin dan glukagon bekerja menjaga kestabilan kadar glukosa darah. Lalu insulin membantu menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan masuknya glukosa ke dalam sel, sedangkan glukagon berfungsi meningkatkan kadar glukosa saat tubuh kekurangan energi.
Nah, pada metabolisme protein, hormon pertumbuhan berperan dalam mendukung sintesis protein, pertumbuhan jaringan, dan perbaikan sel tubuh. Sementara itu, metabolisme lemak dipengaruhi oleh hormon tiroid dan kortisol yang membantu mengatur penggunaan, penyimpanan, serta pemecahan lipid sebagai sumber energi. Lalu selain dipengaruhi oleh hormon, fungsi sistem endokrin juga bergantung pada kecukupan zat gizi tertentu, seperti iodium yang merupakan mineral penting yang dibutuhkan untuk pembentukan hormon tiroid yang mengatur laju metabolisme tubuh. Lalu ada glukosa yang berperan dalam merangsang pelepasan insulin dan glukagon sebagai respons terhadap perubahan kadar gula darah. Lalu ada protein dan lemak yang diperlukan sebagai komponen pembentuk berbagai hormon, sehingga kekurangan zat gizi tersebut dapat mengganggu fungsi hormonal. Selain itu, gangguan pada sistem endokrin juga dapat berdampak langsung terhadap status gizi seseorang. Misalnya pada diabetes mellitus, gangguan produksi atau kerja insulin menyebabkan metabolisme glukosa terganggu sehingga kadar gula darah meningkat. Lalu pada hipotiroidisme menyebabkan penurunan metabolisme tubuh yang dapat memengaruhi penggunaan energi dan berat badan. Selain itu, obesitas sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan hormon metabolik yang memengaruhi rasa lapar, penyimpanan lemak, dan pengaturan energi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem endokrin dan gizi ini saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Siapa tadi ya? Siska, Ibu. Mbak Siska. Oke, ya terima kasih. Nah, jadi clear ya untuk materi hari ini. Jadi terkait dengan fisiologi sistem endokrin. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sistem endokrin itu kelenjar-kelenjar endokrin yang kita sudah pelajari dari mungkin sejak SMP kali ya, SMP atau SMA, itu ternyata dia tidak bekerja sendiri gitu ya. Mereka saling bersinergi. Ada pusatnya, kemudian ada pengaturnya, kemudian ada pelaksananya gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menjaga homeostasis tubuh gitu ya. Gimana ketika kita stres, kemudian stresnya tidak berlangsung terus-menerus. Gimana ketika kita lapar, kemudian tidak lapar terus-menerus. Gimana kemudian tubuh kita mengelola gula ketika kita kelebihan gula gitu ya. Gimana tubuh kita melatih sistem imun dan seterusnya. Jadi memang belajar fisiologi itu seru, belajar tubuh sendiri gitu ya, memahami bagaimana tubuh kita bekerja gitu. Jadi sistem endokrin itu dia sinerginya sangat sempurna gitu ya antara hipotalamus, hipofisis dan kelenjar-kelenjar endokrin yang tadi sudah dibahas gitu ya. Jadi mungkin take home message-nya terkait dengan stres ya. Mungkin ini adalah isu yang paling sering terjadi yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin bukan hanya kalian sebagai mahasiswa yang mengalami stres gitu ya. Namun ya dosen-dosen, kemudian ya semua orang di dunia ini kayaknya punya stres tersendiri gitu ya. Ya namun tubuh itu memang kita dianugerahi mesin ya. Tubuh ini kayak mesin ya, mesin anugerah dari Tuhan gitu ya. Yang tidak ada tandingannya gitu. Nah, kita dibekali untuk mengelola stres, namun ya kita jangan menciptakan atau membiarkan stres itu berlama-lama di dalam tubuh. Karena tubuh ternyata juga punya batasnya seperti itu ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman sekalian, ya memang mungkin ini semester awal gitu ya. Mungkin yang dulunya nggak niat masuk gizi, yang mungkin yang dulunya sekolahnya bukan di peminatan sains gitu ya. Itu tiba-tiba masuk gizi gitu. Jadi belajarnya juga susah, terutama mungkin belajar anatomi dan fisiologi ya. Tapi sekali lagi, tubuh itu kita senang, sedih, itu kan perasaan ya. Nah, lagi-lagi tadi kita belajar sistem endokrin, perasaan itu dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Jadi, ketika menghadapi suatu kesulitan, entah itu terkait dengan kuliah, atau kehidupan percintaan atau pertemanan, jangan biarkan stres itu berlama-lama, ya. Karena apa? Tubuh lama-lama nanti capek gitu ya. Kalau tubuhnya udah capek dengan kita gitu, gimana kita mau melanjutkan kehidupan yang bagus gitu ya? Karena sebenarnya dalam berkuliah tentu saja stres itu akan ada terus gitu ya. Semester pertama sulit mengikuti pelajaran, mungkin nanti makin lama terbiasa, tibalah di semester akhir
mau skripsi dan lain sebagainya akan menimbulkan stres lagi. Nah, stres-stres itu harus bisa kita kendalikan gitu ya. Mungkin memang wajar bersedih dan lain sebagainya, tapi sekali lagi tadi ya, jangan sampai kalian membuat kelenjar adrenal, terutama hormon kortisol kalian itu menjadi burnout dan ngambek gitu ya. Kalau udah ngambek nanti urusannya beda lagi gitu ya. Gitu mungkin ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mungkin ini ada yang sedang dalam perjalanan mudik ya, libur Idul Adha gitu ya. Selamat berakhir pekan dan libur panjang, berkumpul bersama keluarga. Mungkin akan menikmati masakan dari hewan kurban gitu ya. Tetap jaga gizinya ya kan. Adik-adik semua kan dari gizi ya. Jadi tahu gitu. Jangan sampai berlebihan karena biasanya ketika momen Idul Adha ini akan banyak pasien-pasien hipertensi ya, pasien-pasien gangguan kardiovaskular yang berobat gitu ya ke vaskes atau ke rumah sakit gitu. Jadi eh, terima kasih adik-adik sekalian untuk presentasinya, untuk perhatiannya. Makin hari pembelajaran fisiologi di kelas B ini makin menyenangkan ya. Tuh kalau udah mau akhir-akhir tuh berseru gitu ya. Jadi terima kasih untuk semuanya. Saya apresiasi sekali dengan presentasinya. Memang seperti yang saya sampaikan di awal, kelompok satu dengan kelompok yang lain itu saling melengkapi. Jadi nanti tadi kan udah kita bagi ya, yang presentasi apa materi ini kelompok ini, materi ini kelompok ini. Nanti silahkan adik-adik semua kalau mau belajar itu PPT-nya dikompilasi saja. Mungkin kalau adik-adik punya waktu, nanti disatukan dalam satu file gitu ya. Materi yang kalau mau mengikuti dengan rekomendasi saya tadi boleh, kalau mau dikompilasi semuanya silahkan tuh untuk belajar gitu ya. Dan juga tadi ada video yang saya titipkan ke si Pen. Nah, itu sebenarnya sebagai pelengkap saja karena dulu ketika saya belajar fisiologi, itu salah satu dosen itu memang model belajarnya adalah dia menitipkan video. Kalau dulu di LMS kita punya pretest dulu sebelum sebelum kuliah gitu ya. Namun ini memang tidak ada pretestnya. Nah, karena kenapa? Karena itu tadi ketika seseorang itu belajar biasanya kalau inderanya dimaksimalkan ya, matanya, telinganya gitu ya, itu nanti pemahamannya akan lebih bagus dibanding ketika dia hanya misalnya mendengarkan atau melihat gitu ya. Makanya saya coba untuk memberikan video. Kalau dulu rekomendasi dari dosen saya sebenarnya untuk pembelajaran fisiologi itu bagus di Khan Academy ya, ada channel YouTube-nya Khan Academy kalau adik-adik mau ngeliat. Tapi memang channelnya berbahasa Inggris. Nggak apa-apa tapi kan bisa pakai subtitle atau melatih kemampuan bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi itu adik-adik nanti silakan dikompilasi materi-materinya ya, disatukan dari kelompok 1 sampai kelompok 6 dengan cara saya tadi per materi boleh atau semuanya mau dikompilasi silahkan untuk belajar gitu ya. Karena setelah ini satu materi terakhir lagi bersama saya gitu ya untuk fisiologi. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Selamat berakhir pekan dan berlibur bersama keluarga. Selamat Idul Adha bagi yang merayakan ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live ya. Ya, Ibu.